Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heti Binawati, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan ini saya bersama dengan Ibu Ramayanti SPD AUD. Beliau adalah kepala sekolah dari TK Negeri Keluang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat juga Bu. Semangat. Ya, insya Allah tetap semangat Bu ya. Baik Bu, pada kesempatan ini saya minta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara karena ada tugas dari calon guru penggerak. Wawancaranya berupa kasus-kasus dilema etika yang mungkin pernah terjadi di TK Negeri Keluang ini. Bisa kita mulai Bu? Siap. Baik ya. Mungkin pertanyaan yang pertama nih Bu ya, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau pujukan moral yang mungkin pernah terjadi di TK Negeri Keluang ini? Saya coba menjawab ya Ibu ya. Dalam kasus-kasus seperti ini, kita bagaimana? Tentunya sama mengamati terlebih dahulu suatu permasalahan yang terjadi, mengumpulkan misalnya informasi yang faktual dan menentukan suatu keputusan dengan mengajukan berdasarkan daripada peraturan yang sudah ada. Jadi Ibu mengamati terlebih dahulu, kemudian mengumpulkan informasi, baru mengambil suatu keputusan Bu ya. Iya, Yang sudah ada. iya. Berdasarkan peraturan yang sudah ada. Kemudian dalam pengambilan keputusan tersebut, bagaimana Ibu melaksanakannya? Dalam pengambilan keputusan itu, saya menyelesaikan kasus-kasus dilema etika selama ini. Saya selalu mengambilkan semuanya ada aturan. Setiap mengambil keputusan, saya selalu menjalin hubungan dengan rekan-rekan guru, kawan-kawan sejawat, Pak Sekolah dengan Pak Sekolah yang lain, TK lain. Dan saya memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dapat dipahami. Karena semua kejadian pasti ada suatu alasannya. Iya. Jadi dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika atau pujukan moral ini, Ibu mengembalikannya kepada aturan yang berlaku Bu ya. Iya. Kemudian adakah langkah-langkah atau prosedur yang mungkin Ibu lakukan selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Langkah-langkahnya seperti saya ambil seperti ini. Pertama, saya akan mencari informasi terlebih dahulu. Saya akan datang ke lapangan atau lihat keadaan di lapangan, turun langsung wawancara dari berbagai pihak. Setelah itu saya menganalisis untuk diambil keputusan yang terbaik. Jadi langkah atau prosedur yang Ibu lakukan itu mencari informasi terlebih dahulu, langsung turun ke lapangan Bu ya. Iya. Kemudian hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika atau pujukan moral yang selama ini terjadi Bu. Kalau saya merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan musyawarah, tergantung objek permasalahan di lapangannya. Saya berbicara dengan tim manajemen sekolah atau para dewan guru senior-senior dengan pendapat supaya ada keputusan bersama pendapat mereka itu kan mana yang terbaik kan dari keputusannya. Ya, jadi yang Ibu anggap efektif itu yang paling utama itu musyawarah dulu Bu ya. Iya, suatu harus musyawarah bersama dalam mengambil satu keputusan. Kemudian adakah tantangan Bu? Selama ini mungkin ada kasus yang pernah Ibu alami, Ibu selesaikan, ada kira-kira tantangan apa yang pernah terjadi? Tantangan yang dihadapi itu dalam mengambil keputusan apabila bisa kita terima, apabila kurang bisa terima
tentu saja kita harus meyakinkan orang-orang yang terlibat. Iya. Dan untuk meyakinkan orang-orang terlibat itu termasuk wali murid, Iya. lingkungan sekolah semuanya lah, termasuk seperti itu. Jadi dalam pengambilan keputusan itu pasti ada tantangan, dan tantangan itu sendiri mungkin bisa dari yang belum mampu menerima keputusan, Bu ya. Iya. Masuk lingkungan kita seperti wali murid seperti itu kan. Iya. Oke. Kemudian dalam penyelesaian kasus yang selama ini terjadi, adakah kira-kira penggunaan waktu atau jadwal tertentu yang Ibu jadwalkan dalam penyelesaiannya? Ini kalau soal waktu tidak ada waktu tertentu. Yang jelas harus bisa diselesaikan dengan baik sebisa mungkin lah. Cepat mungkin, Bu, secepat ya? mungkin ya begitu. Ya, jadi penyelesaiannya itu tidak membutuhkan waktu, yang penting selesai secepat mungkin. Tidak ditentukan. Ya. Kemudian adakah faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Kira-kira faktor apa saja yang mempermudah Ibu itu dalam pengambilan keputusan? Faktor-faktor itu biasanya yang pemuda itu dukungan dari para dewan guru, sebagai dukungan sekolah sih. Dengan sekolah, Bu ya. Faktor-faktor yang mendukung itu berarti dari dewan guru dulu, kemudian jajaran, teman sejawat. Kemudian adakah dari semua yang Ibu paparkan tadi, nilai apa atau pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil? Kalau pelajaran itu pengalaman adalah guru yang terbaik. Kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan. Begitu ya. Jadi benar, Bu ya, pengalaman adalah guru yang terbaik, baik dalam penyelesaian kasus atau apapun. Kita belajar dari pengalaman. Iya, terima kasih banyak ya, Bu ya, atas informasinya, atas wawancaranya hari ini. Semoga TK Negeri Keluang semakin maju, semakin sukses dengan kepemimpinan Ibu. Amin, amin, ya Rabbal. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, kabarnya baik. Bagaimana kabar Bu Eti? Alhamdulillah baik juga, Bu. Mohon maaf Bu Yuni ya, mengganggu waktunya. Saya calon guru penggerak angkatan 9, ada tugas dari CGP untuk mewawancarai kepala sekolah di lingkungan terdekat mengenai kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral yang mungkin pernah terjadi di sekolah Ibu. Minta waktunya sebentar, Bu ya. Boleh. Terima kasih sebelumnya, Bu ya. Mungkin kita langsung mulai saja, Bu ya. Boleh. Begini, Bu. Bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral yang mungkin pernah terjadi di sekolah Ibu? Sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi, baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai mungkin dilema etika yang disebutkan Ibu Eti tadi, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Jadi kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasikan dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan tersebut. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasusnya. Tentu saja untuk memahami kasus, saya harus berkomunikasi dengan pihak yang terlibat. Jadi saya melibatkan kepada pihak-pihak yang terlibat siapa saja. Setelah itu permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan atau memilah-milah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau dilema etika. Jadi dalam mengidentifikasinya Ibu mengutamakan komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat, Bu ya? Iya, sesudah melibatkan saya akan membuat daftar pertanyaan identifikasi kasus kayak gitu, Bu. Sepertinya kasusnya dilema etika kedua masalah tersebut berbenturan tidak dengan atau melanggar hukum tidak serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Baik, Bu.
Kemudian untuk pertanyaan kedua Bu ya, dalam pengambilan keputusan sendiri bagaimana Ibu mengambil keputusannya? Untuk kasus D5 etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal tersebut yang sama-sama benar. Tersebut membenturkan faktor apa atau pihak mana, apakah kepentingan perorangan atau banyak orang yang mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Begitu Bu ya. Kemudian untuk langkah-langkahnya atau prosedurnya sendiri selama ini yang Ibu lakukan seperti apa Bu? Kalau langkah-langkahnya, prosedurnya paling utama menggunakan suara hati, Bu ya. Suara hati Iya, Bu ya. menggunakan suara hati dan nalar harus berjalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan paling besar manfaatnya. Dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, ya. Lalu keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan ilahi keputusan yang ada yang saya ambil itu bisa dipertanggungjawabkan. Untuk pengambilan keputusan selama ini hal-hal apa saja yang mungkin Ibu anggap efektif Bu, dalam pengambilan keputusan itu? Ya, dalam pengambilan keputusan yang saya anggap efektif itu dalam kasus pengambilan keputusan dengan D5 etika, hal efektifnya itu perlu dilakukan dengan menyederhanakan pokok permasalahannya dan membangun kebijaksanaan. Jadi dengan penyederhanaan dan kebijaksanaan. Iya, iya. Kemudian dalam penanganan kasus-kasus tersebut, adakah tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan itu? Kalau tantangan itu setiap apa yang kita ambil pasti ada Bu, tantangannya, Bu ya. ya. Hasil keputusan yang diambil mungkin akan berpihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Benar, Bu. Proses untuk dapat memahamkan seseorang untuk secara ikhlas menerima dan menjalani keputusan menjadi sebuah tantangan itu Bu. Serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati tadi. Iya, benar Bu ya. Jadi tidak semua orang itu bisa menerima keputusan kita Bu ya. Kemudian dalam penyelesaian kasus dilema etika yang mungkin pernah terjadi di sekolah Ibu, adakah misalnya waktu atau jadwal tertentu yang Ibu khususkan dalam penyelesaian kasus ini? Kalau untuk jadwal tertentu itu tidak ada, Bu. Tidak ada jadwal, Bu, tidak ya? ada dalam menyelesaikan sebuah kasus atau prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut, Bu. Ada yang kasusnya harus segera diselesaikan, ada yang menunggu lingkungannya kondusif dulu, jadi menunggu memilah kasus tersebut mana yang didahulukan. Mana yang terpenting Iya. yang didahulukan. Kemudian tidak ada jadwal tertentu Bu ya. Iya, tidak ada. Oke. Kemudian dalam pengambilan keputusan, faktor-faktor apa saja yang mungkin mempermudah atau membantu Ibu selama ini? Dalam komunikasi yang baik dengan sesama warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan tersebut. Ya. Kemudian dari semua yang mungkin itu sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang mungkin Ibu ambil dari kasus-kasus D5 etika yang mungkin pernah terjadi? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasikan jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian-pengujian, lalu melakukan pengujian benar lawan benar, atau untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan semua pihak. Jadi itu pelajarannya yang bisa diambil. Baik Bu Yuni, terima kasih banyak atas waktunya.
Mungkin saya ada salah-salah kata, mohon maaf kepada Bu Yuni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eti, mudah-mudahan lebih sukses ke depannya. Selamat berjuang, salam sukses dan bahagia. Amin. Terima kasih.